Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya itu kita masih sempat hidup dalam keadaan beriman dan sehat pada hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah semuanya, pada video kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa item, diantaranya perkenalan, kontrak kuliah, dan kode etik. Untuk tidak buang-buang masa, langsung saja. Pertama, perkenalan. Nama Bapak Zul Atril, tinggal di Komplek Perumahan Karya Dharma 2, Blok I nomor 16, Pematang Sari Bulan, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Nomor HP atau WA 085263734661, email zulatril@gmail.com, Facebook Zul Atril, YouTube Zul Atril Official, dan Instagram Zul.Atril. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan yang berikutnya, yaitu tentang kontrak kuliah dan kode etik. Pertama, masuk dan jumlah pertemuan. Kita masuk sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kampus dan tidak boleh terlambat walaupun 1 detik. Jadi terlambat 1 detik dengan 1 jam itu sama-sama terlambat. Artinya usahakan masuk ke lokal sebelum jam masuk dan tidak boleh terlambat. Kalau kita masuknya jam 7.15, maka sebelum jam 7.15 kita sudah hadir di lokal. Jadi tolong diatur berangkat ke kampusnya. Kalau biasanya berangkat ke kampus itu naik motor 15 menit, jangan dipas-paskan waktunya, diawalkan sedikit. Kadang-kadang kan kita di jalan itu ada saja hambatannya, hari hujan, ban bocor, orang razia, minyak habis, macam-macam. Jadi usahakan diawalkan berangkatnya, jangan dipas-paskan waktunya. Nanti kalau pas-pas waktunya nanti terburu-buru dan bisa terjatuh. Jadi itu pesan Bapak ya. Jadi berangkat itu, kalau biasanya kita berangkat dari rumah ke kampus itu 15 menit, kita masuknya jam 7.15, jangan berangkat jam 7. Oh, saya berangkat jam 7, naik motornya 15 menit, nanti sampai di kampus 7.15, nanti kan buru-buru nanti itu. Jadi usahakan diawalkan agak 15 menit atau 20 menit ya, supaya kita tidak terburu-buru dan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, jumlah pertemuan minimal. Jumlah pertemuan minimal kita yaitu 75% dari total pertemuan. Ini ada sebagai dosen yang salah memahami ya. Ada jatah 4 kali. 4 kali itu kalau total pertemuannya 16. Jadi 75% dari 16 itu kan berarti 12. Dianggapnya yang 4 itu jatah. Jadi yang sebenarnya itu kalau seandainya masuk kita 16, berarti memang 4. Tapi kalau seandainya kurang dari 16, 15, 14, berarti jatahnya itu atau boleh tidak masuk itu hanya 3. Kan tidak mungkin 3,5. Kan nggak mungkin kan. Jadi hati-hati nih. Jadi dan bagi Bapak, bagi yang masuk penuh dengan yang mengambil jatah penuh,
Itu ada perbedaan nilainya nanti. Ada nilai plusnya bagi ananda yang masuknya penuh ya. Berikut pakaian laki-laki. Yang pertama, pakai baju kemeja boleh, lengan panjang atau lengan pendek boleh, baju koko atau gamis boleh juga, dan celana dasar. Bukan celana katun ya, bukan celana semi, apalagi lepis, apalagi jin kan. Takut kan. Jadi celananya celana dasar. Tidak katun, semi, apalagi levis atau jin. Boleh pakai baju gamis Pak? Boleh, bagi yang mau. Baju koko juga boleh. Baju kemeja ya. Yang kedua, tidak boleh rambut panjang. Apa indikatornya? Apa standarnya gitu? Panjangnya rambut itu apabila ditarik ke depan tidak menyentuh mata. Ditarik ke samping tidak menyentuh telinga. Dan ditarik ke belakang tidak menyentuh kerah baju. Nah, itu standar atau ukurannya. Kalau menyentuh mata, ditarik ke depan itu dianggap panjang. Atau menyentuh telinga, ditarik ke samping, itu dianggap panjang. Yang berikut tidak boleh pakai gelang ya, pakai kalung, pakai anting. Ini apa nih? Kalau ada laki-laki yang seperti ini laki-laki jadi-jadian nih. Kalau siang namanya Rahmat, malam Rahma ya. Siang Doni, malam Dona. Kalau ada laki-laki yang seperti itu. Yang berikut pakai sepatu dan kaos kaki ya. Jadi wajib pakai sepatu dan kaos kaki. Tidak boleh bertato. Rambut atau kuku tidak boleh dicat. Ya. Dan tidak boleh kukunya panjang ya. Yang berikut pakaian perempuan. Perempuan pakai baju kurung. Jadi baju kurung tuh konsepnya begini ya. Baju perempuan itu tidak tipis atau transparan. Apa ukurannya tipis atau transparan itu? Apabila diterawang di cahaya, dia tidak tembus pandang. Apabila diterawang di cahaya, dia tidak tembus. Itu ukuran tipis atau tidak tipis. Yang kedua, tidak memperlihatkan lekukan tubuh atau tidak ketat. Jadi dia berpakaian seperti bungkus lapek ya. Jadi terbentuk lekukan tubuh itu ya. Yang keempat, rambut tidak boleh dipunuk. Dipunuk itu artinya diikat, dijorokkan ke atas. Itu ya, dipunuk namanya. Tidak boleh ya, diikat terus dijorokkan ke atas kan. Itu tidak boleh. Yang berikutnya, dandanan tidak boleh menor ya. Yang lebay-lebay itu nggak usah pakai itu. Juga tidak boleh pakai alis mata yang diapakan itu namanya, yang dirapi-rapikan, yang diapakan itu nggak boleh. Biasa-biasa aja lah ya. Yang berikut pakai sepatu dan kaos kaki ya, sama seperti laki-laki. Tidak boleh juga bertato, rambut atau kuku tidak boleh dicat, dan tidak boleh kukunya panjang. Baik, kelengkapan. Setiap kali kita kuliah, kita wajib membawa Al-Quran manual atau kertas, bukan Al-Quran di HP. Jadi Al-Qurannya itu Al-Quran manual atau Al-Quran kertas. Bagaimana Pak, saya lagi datang bulan. Kalau datang bulan, suruh nanti orang tuanya atau adik kakak abangnya memasukkan kertas. Nanti ketika bapak tanya mana Qurannya, perlihatkan, buka tas, tapi jangan disentuh, buka saja ya. Jadi kalau seperti jadi kan walaupun nanti datang bulan tetap juga bawa Quran, tapi jangan disentuh, dimasukkan ke dalam tas. Dan Al-Qurannya itu Al-Quran kertas atau Al-Quran manual, bukan Al-Quran dari HP ya. Setelah itu wajib bawa satu buah buku tentang pendidikan kewarganegaraan setiap kali masuk.
Ya, bukunya terserah. Yang penting ada buku pendidikan kewarganegaraan. Penugasan. Penugasan kita ada dua ya. Ada penugasan terstruktur dan ada penugasan tidak terstruktur atau insidental. Nah, ini penugasan terstruktur ya. Penugasan terstruktur itu ada dua bentuknya, yaitu membuat makalah. Ada makalah individu dan ada makalah kelompok. Makalah individu dikumpulkan H-1 sebelum perkuliahan di e-kampus. Di e-kampus dalam bentuk file setiap minggu ya, sesuai dengan RPS. Jadi apa tugasnya, apa materinya, submaterinya nanti lihat di RPS dan dikumpulkan setiap minggu. Ya, sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester. Yang kedua, makalah kelompok. Ya, makalah kelompok ini nanti dibagi kelompoknya dan kelompoknya itu tentu diberikan apa saja materi-materinya. Dikumpulkan 1 minggu sebelum perkuliahan ke dosen dalam bentuk print out sesuai dengan RPS ya. Sesuai dengan RPS. Baik makalah individu ataupun makalah kelompok dibuat dengan ketentuan. 1. Diketik di Microsoft Word, ukuran kertasnya A4, garis pinggir atasnya 4 cm, garis pinggir bawahnya 3 cm, garis pinggir kirinya 4 cm, dan garis pinggir kanannya 3 cm. Jenis hurufnya Times New Roman. Besar hurufnya 12 dan spasi 1,5. Diketik di Microsoft Word, ukuran kertas A4, garis pinggir atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Jenis huruf Times New Roman, besar huruf 12 dan spasi 1,5. Yang berikut penugasan tidak terstruktur atau insidental. Nah, ini macam-macam nanti tergantung situasi nanti. Bisa saja dalam bentuk resume, menjawab lembar kerja, atau nanti membuat video dan lain-lain. Ini tergantung ya. Tergantung situasi dan kondisi nanti. Yang berikut format tugas makalah, baik makalah individu ataupun makalah kelompok. Formatnya ya, yang pertama cover, ya cover judul ya. Apa isinya? Biasanya nama, NIM dan seterusnya. Ya. Yang kedua kata pengantar, isinya ya puja-puji, selawat Nabi, ucapan terima kasih dan segala macamnya. Daftar isi menjelaskan kalau ini halaman sekian, kalau ini halaman sekian ya. Yang berikut pendahuluan. Pendahuluan biasa isinya latar belakang, batasan dan rumusan, tujuan dan kegunaan, dan lain-lain. Yang berikut pembahasan ya. Jumlah pembahasan ini, jumlah halamannya minimal 5 halaman full. Jadi pembahasan itu jumlah halamannya minimal 5 halaman full. Ya. Yang berikut referensi atau buku sumber atau bahan sumber. Setiap makalah itu sumbernya pertama minimal 3 buku manual atau kertas. Pertama minimal 3 buku manual atau buku kertas. Ya, nanti cari di pustaka ya. Pinjam. Yang kedua minimal 3 buku minimal 3 e-book ya, elektronik book ya, misalkan buku PDF atau buku apalah ya. Atau jurnal. Atau elektronik jurnal, e-jurnal boleh juga. Cari nanti di internet ya, jurnal-jurnal ya.
Kalau artikel Bapak nggak terima ya, jurnal. Kalau jurnal itu biasanya ada seperti makalah ya. Biasanya ada prolog, ada abstraknya, ada penjelasannya kan. Nah, biasanya kalau jurnal itu diterbitkan oleh kampus biasanya. Dan di situ ada kutipan-kutipannya, ada catatan kakinya. Nah, itu jurnal. Tapi kalau artikel itu bebas biasanya. Kadang-kadang tidak ada sumbernya gitu. Yang berikut referensinya minimal 3 berita nasional baik dari koran, radio, televisi, dan siber yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi kalau koran, radio, televisi oke, sudah paham. Siber ini apa? Siber itu internet ya. Siber itu internet atau portal atau website. Nah, ya. Kalau bahasa apanya, bahasa jurnalistiknya namanya siber. Jadi silakan cari berita, tentu beritanya yang berhubungan dengan materi kita. Ya, dan berita itu dimasukkan ke dalam pembahasan. Berita itu dimasukkan ke dalam pembahasan untuk pendukung makalah kita. Untuk pendukung makalah kita. Contoh, kita bicara tentang negara. Di antara tujuan negara itu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Apa itu kesejahteraan umum? Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah penyediaan tenaga kerja, atau mungkin tentang pendidikan dan segala macam. Di sana dilihat di beritanya seperti apa. Tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tujuan negara, tetapi secara prakteknya masih banyak orang yang belum cerdas. Artinya mungkin ukurannya itu harus wajib belajar 9 tahun, tetapi masih banyak orang yang tidak tamat. Kalau 9 tahun itu kan tamat SMP atau sanawiyah kan, tetapi masih banyak orang yang tidak tamat SMP atau sanawiyah. Silakan dicari beritanya, dan itu sebagai pendukungnya, atau sebaliknya sudah orang tamat SMP itu atau sanawiyah itu sudah mulai meningkat. Nah, itu silakan dicari beritanya, dan beritanya itu dimasukkan, isi beritanya itu dimasukkan ke dalam pembahasan. Dan sibernya itu atau internetnya itu atau portalnya itu atau websitenya itu harus terverifikasi oleh Dewan Pers. Silakan nanti contohnya kita mengambil beritanya dari Kompas. Nah, kita lihat di Dewan Pers itu ada berita Kompas. Silakan nanti buka dewanpers.or.id. Silakan di situ nanti dicari data yang sudah terverifikasi. Dibuka. Kan ada kolom pencarian tuh, cari buka Kompas, enter. Biasanya kalau ada nanti keluar tuh. Tapi kalau tidak ada, berarti itu belum terverifikasi lagi. Berarti berita yang tidak terverifikasi itu tidak boleh diambil. Ya. Yang berikut kita memakai pengutipannya dengan footnote. Nah, dengan catatan kaki ya. Catatan kaki, kita tidak pakai body note. Berarti kalau catatan kaki itu berarti di bawah dia. Kalau body note itu di tengah-tengah, di dalam di tengah-tengahnya itu. Yang berikut penutup. Penutup itu isinya ya biasa kesimpulan, yang kedua kritik dan saran. Yang berikut daftar kepustakaan. Daftar kepustakaan itu dari mana diambil? Dari catatan kaki. Jadi catatan kakinya itu diambil, di copy paste ke daftar kepustakaan. Setelah itu dihilangkan halamannya. Ya. Yang berikut lampiran-lampiran. Jadi setelah daftar kepustakaan itu dilampirkan apa lampirannya, yaitu berita nasional tadi. Jadi berita nasional itu kalau sudah dapat kan dicari nanti. Setelah itu di screenshot. Kalau seandainya dia dalam
makalah individu, maka ya di apakah saja nanti dimasukkan ke makalah individu ya. Seandainya dia nanti dalam makalah kelompok, maka dia di print out dulu, setelah itu diletakkan di belakang sekali. Ya, itu lampiran-lampiran ya. Oh ya, ada yang lupa Pak. Kalau makalah individu itu dikumpulkan dalam format PDF. Ya, makalah individu dikumpulkan dalam format PDF. Yang berikut penilaian. Jadi penilaian itu yang pertama akhlak. Jadi bagi Bapak akhlak ini sangat penting. Bagaimana sikapnya dengan dosen, bagaimana sikapnya dengan kawan-kawan, bagaimana dia dalam diskusi itu menghargai orang lain berbicara dia dengarkan baik-baik, tidak main HP dan segala macam. Itu ya, akhlak itu sangat penting. Dan bagi Bapak itu poin tertinggi ya. Itu sangat urgent, sangat penting ya. Yang kedua kognitif. Kognitif itu dibagi 4. Keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Jadi pas 100 ya. Jadi dari kuliah kita ini ada hasil yang ingin capai. Setelah selesai mata kuliah ini, ada hal-hal yang ingin dicapai dari mata kuliah ini. Yang pertama itu tentu kita mengharapkan peserta didik itu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki akhlak yang mulia, jujur, rajin, disiplin, patuh, sopan, dan lain-lain. Berilmu, cakap, itu ya, kreatif, inovatif, mandiri. Dia berusaha sendiri tanpa dia usahakan sendiri dulu, tanpa tergantung kepada orang lain. Demokratis, dalam proses belajarnya tidak otoriter, tidak ada tekanan dan segala macam. Rasional, masuk akal. Ilmiah, dalam hal ini kritis. Kritis itu apa? Tidak lekas percaya apa yang disampaikan orang lain. Logis, masuk akal. Sistematis, tersusun, terkerangka apa yang disampaikan, komprehensif, lengkap, menyeluruh ya, dan lain-lain. Aktif, dalam diskusi dia aktif. Mandiri ya. Komitmen itu siap ya untuk melakukan sesuai dengan aturan, dan kalau tidak sesuai dengan aturan, maka dia siap menerima konsekuensinya. Yang berikut memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang berikut mencari, mengetahui, dan memahami permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara, serta mampu memberikan solusinya. Ya, jadi kita sebagai warga nanti kalau tamat kuliah tentu kita bergabung dengan masyarakat, ataupun sedang kuliah pun kita bergabung dengan masyarakat. Jadi jangan beranggapan kampung kita, negara itu baik-baik saja, ada yang tidak baik-baik. Kita cari apa masalahnya, kita ketahui, kita pahami permasalahan masyarakat, bangsa, negara, minimal di negara kita, serta kita mampu mencarikan solusinya. Yang terakhir itu bersikap tenggang rasa, menghargai orang lain, peduli kepada orang lain dan lingkungan, dan lain-lain. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti, kita akan adakan nanti tanya jawab ketika kita kuliah tatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.